Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang terhormat Syekh Mahad Al-Jami'ah WN Sunan Gunung Jati Bandung, yang saya hormati Direktur Mahad Al-Jami'ah beserta jajarannya, yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan kawan-kawan dimanapun berada, semoga Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama bahkan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpah curahkan kepada baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih ada skincare di toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan bangsanya, penentu maju dan mundurnya suatu negara. Mengingat betapa pentingnya peran pemuda sebagai generasi bangsa untuk membangun nusa bangsa dan agama, maka insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbicara dengan tema Suri Tauladan Rasulullah, bekal membangun generasi muda yang islami, dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita kaji lebih mendalam, ayat tersebut dimulai dengan lafaz wal yahsya. Secara semantik al-waw wawul atifati walamulamul amri yahsya fi'lul mudhari majzumun bilami. Kaidahnya mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Maka wajib bagi saya, kita dan semua elemen masyarakat merasa takut jika meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Timbul pertanyaan, apa suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita contoh sebagai generasi muda agar menjadi generasi muda yang islami, yang hebat dan bermanfaat? Jawabannya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di dalam ayat tersebut terdapat 4 suri tauladan yang perlu kita contoh sebagai pemuda. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayati, mengajarkan ayat-ayat Qur'aniyah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah alam buana ini. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, memberantas segala bentuk kekufuran. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab yaitu Al-Qur'an. Kemudian al-hikmah yaitu menampilkan as-sunnah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keempat suri tauladan tersebut merupakan salah satu strategi Rasulullah yang terbukti berhasil membangun sejarah peradaban manusia. Namun beda halnya dengan pembangunan yang ada di negara kita. Konsepnya setinggi langit, gaungnya menggema kemana-mana, tapi hasilnya kemana? Kenapa? Ini disebabkan krisis figur. Di era reformasi ini bukan figur-figur sejati yang muncul, tetapi yang menjamur adalah oknum-oknum yang haus pangkat, haus kursi, haus jabatan, dan haus popularitas. Instruksi yang dicita-citakan, namun destruksi yang dirasakan. Pembangunan tinggal landas yang dicita-citakan, namun tinggal kandas yang dirasakan. Akhirnya tetap dalam justifikasi Allah, la fi dhalalim mubin, mereka tetap di dalam kesesatan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan terakhir suri tauladan Rasulullah yang perlu kita contoh sebagai pemuda agar menjadi generasi muda yang islami, yang dapat membangun peradaban manusia di dunia, terdapat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza ajamta fatawakkal 'ala Allah. Yang pertama adalah lintalahum, lemah lembut. Rasulullah merupakan tipe pemimpin yang lemah lembut. Kemudian wasyawirhum, fa'fu anhum, pemaaf, wasyawirhum. Kemudian Rasulullah tipe pemimpin yang suka bermusyawarah. Fa idza ajamta, setelah kita memantapkan planning, fatawakkal 'ala Allah, serahkanlah semua kepada Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka apabila kita sebagai pemuda ingin menjadi generasi muda yang islami, yang hebat dan bermanfaat dan dapat membangun sejarah peradaban manusia, maka tirulah contoh figur yang terbaik yang ada di dunia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, agar kita bahagia bukan hanya di dunia namun bahagia di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Beli obat ke toko Peri, pulangnya naik mobil Mercy. Walaupun tak sehebat Jujun Junaidi, tapi inilah calon ulama yang sejati. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.